kita mencintai, tapi cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan. Pendapat saya, berhentilah menjadi orang baik. Karena menjadi baik belum tentu berarti benar, tapi jangan juga menjadi orang jahat. Lucunya, sudah dikhianati berkali-kali, sudah dibohongi berkali-kali, tapi kita tetap percaya dan memaafkan. Sudah ditinggalkan berkali-kali, sudah direndahkan berkali-kali, tapi entah kenapa, kita tetap tidak bisa membalas perlakuan mereka dengan cara yang sama. Kita sudah berusaha menjadi orang baik, tapi justru seringkali kita malah mendapatkan luka yang dalam. Kita sudah berusaha menjadi orang yang peduli, tapi kepedulian kita tidak dipahami. Bahkan hati kita sengaja dilukai. Kita rela menyeberangi lautan demi mereka. Tapi mereka bahkan tidak mau melompati genangan air saja demi kita. Kita selalu percaya, tapi kepercayaan itu terus disalahgunakan. Kita memaafkan berkali-kali, tapi justru berkali-kali kita disakiti kembali. Kita sudah berjuang, tapi tidak pernah diperjuangkan. Kita mencintai, tapi cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan. Segala perbuatan kita seolah tak punya arti di mata mereka. Bahkan ucapan terima kasih pun juga jarang terucap setelah apa yang sudah kita lakukan. Kita menganggap mereka spesial, tapi mereka menganggap kita biasa aja. Kita menganggap mereka penting, tapi bagi mereka, kita hanya berguna saat mereka butuh saja. Mereka hanya datang saat mereka perlu kita, dan saat senang mereka menghilang. Kita menganggap mereka dunia kita, tapi mereka anggap kita bukan siapa-siapa. Albert Einstein pernah berkata, jauhkan dirimu dari orang-orang yang hanya mendekat saat ada keuntungan, karena mereka bisa menjadi racun bagi pertumbuhan batinmu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang baik, tapi ya untuk apa jadi baik kalau hati kita tidak bahagia? Mulai sekarang, menurut saya, berhentilah menjadi orang baik. Karena baik belum tentu benar, tapi juga jangan menjadi orang jahat. Mulailah berpikir dan belajar menjadi orang bijak. Sekali lagi, menjadi orang bijak. Karena bijak berarti menyeimbangkan antara hati dan logika. Lalu apa perbedaan orang baik dan orang bijak? Pertama, orang bijak tidak berharap orang lain bersikap baik juga. Seringkali kita berbuat baik karena berharap kebaikan itu dibalas. Tapi saat tidak dibalas, kita kecewa. Orang bijak berbuat baik tanpa harapan dibalas. Ia berbuat baik karena itu membuatnya bahagia. Kebaikan yang ia lakukan menunjukkan siapa dirinya. Bagaimana orang lain membalasnya, itu menunjukkan siapa mereka. Contoh, seorang guru yang dengan tulus membimbing murid-muridnya tanpa mengharap pujian. Tapi ketika murid-muridnya itu tumbuh dan lupa pada jasanya, apakah sang guru berhenti juga baik? Tidak kan? Karena ia tahu kebaikan yang tulus tidak butuh penonton. 2. Orang baik tidak tahu kapan harus berkata tidak. Ia selalu bilang iya demi menyenangkan orang lain. Itu bukan baik, tapi karena nggak enakan. Dan ini membuatnya mudah dimanfaatkan. Kadang kita mengorbankan kebahagiaan sendiri demi orang lain. Sedangkan orang bijak tahu kapan bilang iya dan kapan bilang tidak. Orang bijak hidup dengan prioritas. Ia tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk memprioritaskan dirinya. Jika ia bilang iya, berarti itu prioritasnya. Jika ia bilang tidak, berarti ada yang lebih penting baginya. Ingatlah falsafah Jawa. Ajining diri saka latih, ajining raga saka busana. Harga diri seseorang ditentukan oleh ucapannya, dan wibawa seseorang terlihat dari caranya menjaga diri. Maka berkata tidak pada yang tidak sejalan bukan berarti sombong, tapi justru menjaga martabat. 3. Orang baik berbuat baik agar diterima dalam suatu lingkaran sosial. Ia berharap diakui karena sudah berbuat baik. Sedangkan orang bijak memilih berada di lingkaran yang sefrekuensi dengannya. Ia berteman dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, dan ketika sudah bersahabat dengan dirinya, maka sahabat sejati akan datang dengan sendirinya. Karena orang yang berteman dengan dirinya sendiri akan menarik orang yang tulus pula. 4. Orang bijak tahu kapan menggunakan logika saat berhubungan dengan orang lain.
Ia lebih banyak diam dan memperhatikan. Dari sanalah ia tahu mana orang yang tulus dan mana orang yang hanya sekedar memanfaatkan saja. Orang bijak menjaga dirinya dari orang-orang seperti itu. Ia jujur dan terbuka, tapi tetap berhati-hati. Ia mampu berpikir panjang, mempertimbangkan segala sudut pandang, dan mengendalikan emosi. Ia mampu menerima kritik dan berpikir panjang sebelum bertindak. Ia tidak gegabah mengambil keputusan hanya karena terbawa suasana atau rasa iba semata. Orang bijak tahu bahwa tidak semua orang yang mendekat itu datang untuk kebaikan. Ada yang datang membawa topeng, berpura-pura peduli demi kepentingannya sendiri. Maka ia mengamati lebih dulu, menakar lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Contoh kasus nih, seorang wanita muda yang dikenal baik dan loyal pada teman-temannya, sering meminjamkan uang tanpa bunga, ikut bantu jualan temannya dan selalu hadir saat ada yang perlu bantuannya. Tapi ketika usahanya jatuh karena ditipu rekan kerja, orang-orang yang dulu ia bantu justru menghilang, bahkan ada yang pura-pura tidak kenal lah. Saat ia bicara tentang pengkhianatannya itu, orang-orang justru malah menyalahkan karena ia terlalu baik dan tidak hati-hati. Ini bukan soal karma, ini tentang pelajaran hidup, bahwa kepercayaan itu mahal dan tidak semua orang pantas mendapatkannya. Orang baik akan terus memberi tanpa menakar, tapi orang bijak belajar dari pengalaman. Bukan untuk menjadi pelit, tapi agar tidak terus-menerus dirugikan oleh kebaikannya sendiri. Ingatlah pepatah Jawa, eling lan waspodo. Ingat dan waspadalah. Demikianlah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam bijaksana.